Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buko di sini. Mohon maaf sebelumnya di vlog sebelumnya saya belum mengenalkan diri. Namanya juga youtuber baru ya. Mohon maaf, Lur. Nah sebelumnya pengennya sih sebenarnya bikin vlog ketika di jalan kemarin habis sepedaan, cuman anginnya kenceng banget. Mungkin akan liatin videonya nanti. Halo Lur, saya coba untuk merekam video di sini. Kena angin jatuh. Untuk vlog kali ini saya pengen update kehidupan kami di sini, saya dan keluarga di Belanda, di Rotterdam, Belanda. Setelah pandemi, kita dimulai pada bulan Maret 2020, hampir kira-kira 8 bulan yang lalu. Kami pikir nggak akan sampai sini awalnya, cuman ternyata ya karena perjalanan orang kemana-mana ya memang, dan Belanda salah satu negara yang sangat connected, maka sangat sulit dipercaya kalau nggak kena gitu. Dan bahkan sebenarnya orang-orang Belanda juga merasa bahwa nggak mungkin nyampe sini gitu. Aduh. Oke, anyway, sudah 8 bulan kami ada di sini, dan saya mungkin akan update. Yang pertama mungkin update kehidupan, yang kedua adalah tentang berpikir yang baik-baik atau yang positif saja selama pandemi, dan mungkin kita akan berpikir positif untuk tahun-tahun ke depan agar nggak stres gitu. Nah, pertama untuk update kita sekeluarga selama 8 bulan, alhamdulillah semuanya sehat. Meskipun di awal-awal, meskipun nanti ada ceritanya juga gitu, di awal pandemi anak-anak libur, nggak ada yang sekolah mungkin selama kira-kira kalau salah sekitar 1 bulan, 3 minggu atau 1 bulan, baru kemudian akhirnya dibuka kembali gitu. Jadi sekarang ya semi atau partial lockdown lah, anak-anak masih bisa sekolah gitu. Kemudian untuk anak-anak, untuk pekerjaan juga, istri bekerja di rumah, kemudian saya sendiri juga bekerja di rumah. Kampus tutup, sayang sekali. Yang mungkin bisa mengubah ritme kerja gitu ya, banyak yang berubah di saat pandemi ini. Selanjutnya terkait dengan kesehatan, dari saya sendiri selama 8 bulan nggak sehat-sehat banget sih, maksudnya kita selampir 2 kali apa ya mengalami semacam demam gitu, tapi kemudian alhamdulillah ada 2 demam. Yang pertama itu mungkin karena apa ya, ya biasa, flu biasa. Yang kedua juga kemarin, nah ini yang agak mengkhawatirkan, karena saya ngerasa apa namanya, oh ya, yang sebelumnya itu batuk tapi berdahak. Saya masih berpikir bahwa kalau batuk nggak berdahak berarti, batuk berdahak berarti masih belum COVID. Nah, yang kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, batuknya itu tidak berdahak, batuk kering. Wah, langsung pikirannya kemana-mana. Alhamdulillah di sini kita swab gratis ya. Jika kemudian kita menghubungi semacam dinas kesehatan sini, atau namanya VVD, jadi semacam dinas kesehatan sini, kita lapor, kita telepon, kemudian kita bisa tes swab sendiri
kita tes swab gitu. Nah, kalau di kota Rotterdam salah satunya itu ada di Stadion Feyenoord. Nah, dekat sini, hanya sekitar 2-3 km dari rumah. Yang menarik adalah, nah ini adalah keuntungannya kalau negara maju ya. Kalau swab jika kemudian ada simptoms maka itu gratis gitu. Nah, itu deg-degan, ya meskipun gratis ya tetap deg-degan ya, dan rasanya nggak enak sih. Saya juga wajar kemudian swab itu nggak banyak yang suka untuk swab, karena memang rasanya ditusuk-tusuk gitu. Dan istri juga 2 kali tes swab juga alhamdulillah negatif dua-duanya, dan dua-duanya gratis ya. Kita berarti udah 3 kali ya. Coba kalau kita bayar sendiri gitu, lumayan. Kalau kita, nah kecuali kalau mau pulang ke Indonesia kita harus tes swab berbayar gitu. Nah, kalau tes swab berbayar kita akan dapat bukti bahwa kita sudah tes swab dan negatif. Nah, kalau yang tes bukti berupa surat ya. Tapi kalau yang gratis tadi kita nggak dapat surat, cuma kita dapat positif dan negatif aja, which is okay gitu. Yang penting kita sehat gitu. Tapi mungkin yang lebih, nah itu tadi terkait dengan tes. Nah, ada hal yang lain yang membuat kami deg-degan, mungkin kemarin sudah saya ceritakan, adalah sekolah anak, salah satu gurunya itu kena positif COVID-19, guru dari Hafiza gitu, dan alhamdulillah sekarang udah membaik. Kemudian ya kemudian sekolahnya tutup, bukan sekolahnya, kelasnya nggak ada yang ngajarin karena guru penggantinya nggak ada. Pak waktu itu libur sehari, kemudian kedua harinya, hari kedua udah boleh ada sekolah lagi. Nah, kemudian kalau Konita di daycare-nya ada salah satu guru, dan memang ini nggak boleh mungkin nggak disebutin kali ya siapa yang kena gitu. Nah, tapi itu juga membuat kita juga mikir ini tentang keamanan gitu. Tapi overall memang sepertinya setelah itu jadi lebih dijalankan protokolnya. Sebelum itu nggak pakai masker kadang-kadang. Jadi buat kita yang ngerasa khawatir gitu, ini mereka ini lebih nyantai lah, orang Belanda ini lebih nyantai gitu. Jadi sehingga juga deg-degan juga gitu. Ya gitu. Tapi selanjutnya kalau selain kesehatan, mungkin kesehatan mental juga, saya pikir sudah cukup mengalami kebosanan ya. Makanya saya juga kemudian untuk bagaimana sih caranya biar lebih stay positif gitu. Bagaimana bisa lebih berpikir lebih optimis gitu. Susah, tapi memang harus seperti itu satu-satunya jalan yang bisa membuat kita lebih survive gitu. Ketika kita bisa berpikir positif, maka semuanya kan jadi lebih enak dijalani. Nah, itu tadi update tentang kondisi kesehatan ya. Alhamdulillah kesehatan kami membaik gitu, baik lah. Nah, selanjutnya yang sering ditanyakan adalah masalah ekonomi. Nah, kalau dari sisi ini kita harus banyak bersyukur ya, dulur-dulur semuanya, jika dulur masih punya pekerjaan gitu. Banyak orang di luar sana yang saat ini sedang berjuang gitu untuk bertahan hidup gitu.
Jadi tugas kita utamanya ketika masuk pandemi ini memang bertahan gitu, berprestasi atau mungkin itu jika ya itu hal yang lain, tapi untuk awal ini memang harus untuk bertahan dulu selama mungkin kira-kira akhir tahun 2021. Nah, makanya banyak orang melakukan ikhtiar atau usaha agar kemudian bisa bertahan gitu. Banyak orang yang kemudian di PHK misalkan, banyak orang yang kehilangan tidak bisa berusaha lagi karena tokonya ditutup, atau kemudian bagi para orang yang ada di orang yang kerja di dunia entertainment misalkan, dia juga nggak bisa manggung, nggak bisa tidak bisa bekerja seperti biasa di jobs yang ada itu juga berkurang gitu. Banyak hal, nggak sendirian lah di sini, kita masih banyak. Nah, kemudian secara ekonomi maka kita berpikir, wah berarti at least kita punya cadangan dalam tanda kutip sampai katakanlah 2 tahun sejak di Maret kemarin gitu, atau minimal 6 bulan ke depan gitu. Nah, kalau dari sisi ini saya sendiri awalnya khawatir ya, wajar, semua orang juga akan khawatir, meskipun alhamdulillah kami berdua, istri juga bekerja, saya sendiri juga mendapatkan beasiswa gitu. Kami bukan PNS, jadi nggak dapat gaji tetap, makanya ada sedikit kekhawatiran. Tapi kalau dari sisi hidup cukup, saya pikir cukup. Cuma saya sendiri juga berpikir alhamdulillah, berpikir bagaimana bisa cukup sampai katakanlah tahun depan, sampai studi saya berakhir. Karena sebenarnya beasiswa saya itu berakhir kemarin September 2020, 2 bulan yang kemarin. Tapi makanya agak deg-degan juga gitu. Nah, ternyata makanya harus bisa positif. Kenapa saya bisa berpikir positif sampai saat ini adalah ya alhamdulillah ada program perpanjangan beasiswa untuk buat penerima LPDP di tahun terakhir. Terima kasih LPDP. Terima kasih para pembayar pajak semuanya. Hutang saya makin banyak ini berarti ke negara. Jadi saya sempat khawatir, kemudian apply gitu dengan kekhawatiran juga, karena ada beberapa orang juga nggak diterima gitu, nggak diterima di perpanjangan, meskipun juga pasti akan berefek pada studi mereka. COVID ini mau nggak mau ya, maksudnya dari sisi harus nemuin anak di pagi hari, untuk pikirannya kemana-mana gitu. Jadi overall kalau di sini orang lebih bukan nyantai ya, maksudnya tidak, mereka memahami bahwa ini pandemi gitu, tidak ngoyo terus dikejar-kejar gitu. Bahkan ada salah satu rekan kerja istri ya, yang kemudian mengaku burnout misalkan, itu kemudian bisa kerja setengah hari, jadi cuma 20 jam per minggu gitu. Kalau dari saya, dari kolega sebenarnya nggak ada berita ya, tapi memang delay itu tidak bisa sulit terhindarkan. Bahkan ada riset sendiri dari Nature yang menunjukkan bahwa untuk
para peneliti di perempuan dan dia itu dan mempunyai anak, ada probability untuk delay dalam atau proses risetnya menjadi melambat itu naik berdasarkan survei. Nah, maka kemudian alhamdulillah ketika sudah mengajukan, alhamdulillah diterima. It's positive, it's very positive. Karena sampai Maret saya sendiri sebagai rumah tangga masih berpenghasilan gitu, penghasilan tutup meskipun itu dalam bentuk beasiswa. Tapi kemudian kenapa saya bisa berpikir positifnya lain? Nah, nanti setelah Maret sampai September bagaimana ini, gitu kan? Karena memang jatahnya sumpah sampai 6 bulan, sampai perpanjangan sampai 6 bulan extensionnya. Saya alhamdulillah ya, memang mungkin kalau nggak ada pandemi mungkin malah saya nggak dapat kesempatan ini. Jadi dulu saya berkesempatan mengerjakan dua project gitu ya, yang nilainya mungkin sama dengan 6 bulan saya mendapatkan beasiswa gitu. Yang pertama, alhamdulillah ini karena saya dapat dari teman, shout out to Mas Romi, dosen UMY. Saya mendapat kesempatan menjadi tim, dia diajak untuk tim tentang penelitian tentang COVID di Indonesia gitu. Meskipun kita belum robust, tapi at least menjadi penelitian awalan gitu. Nantilah saya bekerja sama dengan peneliti dosen di FKUGM, dengan dosen UMY, kemudian dengan Mas Romi yang ada di Scotland itu, di Heriot-Watt University. Jadi saya dapat grant dari Skotlandia terkait dengan COVID-19. Mungkin saya akan tuliskan di deskripsi video ini. Dan selanjutnya dan semuanya itu bekerja dengan online gitu. Tidak ada yang kerja dengan tatap muka gitu. Ya, tatap mukanya di ini. Kemudian yang lain alhamdulillah Wiratama Institute yang saya dan teman-teman bangun itu juga sudah mulai berjalan ya. Saya dapat ada sebuah proyek dengan sebuah kementerian, dan itu dikerjakan, alhamdulillah bisa dikerjakan dengan online gitu. Maksudnya kita dengan Zoom dan kawan-kawan gitu, masih ongoing. Jadi dari dua kasus ini saya berpendapat bahwa kesempatan itu di masa pandemi ini masih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin juga alhamdulillah karena memang saya berusaha untuk membuka diri dengan banyak network yang ada gitu, karena semuanya sepertinya memang berasal dari lingkaran yang teman-teman yang saya punya gitu, kesempatan ini gitu. Maka salah satu hal yang pengen ya kayaknya si masa pandemi ini mencoba untuk membuka lingkaran baru gitu, maksudnya keluar dari zona nyaman, untuk membuka network yang baru, membuka kesempatan-kesempatan yang baru gitu. 2020 ini mengajarkan saya untuk untuk mencoba untuk tidak terlalu banyak berpikir untuk ambil resiko gitu, maksudnya lebih membuat saya lebih berani ya. Itu this is
ya good, in a way ada sisi buruknya, tapi di sisi yang lain mungkin membuat saya dan banyak orang di luar sana berusaha untuk mencari kesempatan di luar zona nyaman gitu. Yeah, it's a good year. Not totally not ya, nggak bisa, banyak hal yang hilang di tahun 2020 gitu kan. Saya meninggalnya orang-orang terbaik, misalnya B.J. Habibie, kemudian beberapa ulama misalkan. Tapi di sisi yang lain, COVID juga membuat banyak orang yang meninggal. Tapi juga di sisi yang lain, ini juga membuat kita banyak merenung. Mungkin bagi orang-orang yang kemarin menjalani Ramadan, mungkin itu Ramadan terbaik buat mereka, karena mereka bisa merenung, kemudian berpikir what's next. Saya pikir 2021 akan jadi, kita sudah terbiasa ya, ini udah mau masuk ke bulan, bentar lagi ya, udah 8 tahun 8 tahun 9 bulan, hampir 9 bulan. Maret kita 1 tahun menjalani pandemi ini. Bersyukur jika kemudian kita masih bisa survive, kita masih bisa berpenghasilan, masih sehat gitu. Ya, kita bisa menjalani ini dengan baik, insya Allah. Saya pikir asalkan kita terus beraktivitas, berpikiran positif, kemudian berikhtiar lah ya. Jika memang saya lihat, kenapa saya juga membuat vlog ini, salah satunya juga saya membaca bahwa mulai terjadi adanya pandemic fatigue, orang sudah mulai fatigue itu udah mulai di titik jenuh lah ya, udah mulai jenuh dengan berita-berita COVID, kayaknya udah mulai rame ini. Tapi jangan lengah, ini sebuah maraton, makanya kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga aturan-aturan yang menjauhkan kita dari COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini, jika kita kena, efeknya tidak hanya untuk kita sendiri, tapi buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, yang benar. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur, dulu semuanya kita bisa bertahan sampai sekarang, dan kita insya Allah jika berikhtiar dan maksimal, dan kita bisa menyongsong 2021 dengan lebih optimis. Mohon doanya lulus di tahun 2021. Ini saya ngomong gini biar semangat untuk menyelesaikan utang saya pada para pembayar pajak. Terima kasih LPDP, terima kasih pembayar pajak semuanya. Sehingga biar investasi yang sudah diberikan kepada saya dan terbayar lunas. Ya, update yang terkait dengan disertasi masih ongoing, meskipun banyak masalah di sana sini, saya tetap optimis, insya Allah, karena itulah hanyalah satu-satunya amunisi buat para mahasiswa dokter. Oke.
Altuis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.